Di bawah tanah yang sunyi, ribuan prajurit terakota berdiri dalam barisan abadi. Dibentuk dari tanah liat dan waktu, mereka diciptakan bukan sekedar patung, melainkan penjaga kekaisaran di alam baka. Wajah mereka berbeda satu sama lain, seolah memiliki jiwa yang tertanam dalam keheningan yang tidak terputus oleh zaman. Terkubur bersama Kaisar Qin Shi Huang selama lebih dari 2 milenium, mereka tetap setia dalam diam. Namun, saat tanah kembali tergali dan cahaya menyingkap mereka dari gelapnya sejarah, satu pertanyaan muncul, apakah mereka benar-benar hanya prajurit batu atau legenda yang menanti untuk terbangun? Makam Qin Shi Huang atau yang dikenal sebagai Mausoleum of Qin Shi Huang adalah makam besar yang terletak di provinsi Shanxi, Cina. Makam ini dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi sebagai makam untuk Kaisar Qin Shi Huang yang memerintah Cina dari tahun 246 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi. Kaisar Qin Shi Huang yang merupakan pendiri dinasti Qin adalah salah satu penguasa paling kuat dalam sejarah Cina. Dia juga terkenal karena dapat menyatukan Cina untuk pertama kalinya dan membangun salah satu keajaiban dunia, yaitu Tembok Besar Cina. Hal yang paling menarik dari makam Qin Shi Huang ini adalah adanya ribuan patung prajurit yang terbuat dari tembikar atau yang kemudian dikenal sebagai tentara terakota yang ada di sekitar makamnya. Patung-patung tentara terakota pada makam merupakan bagian dari pasukan besar berbaju zirah yang memiliki wajah serta senjata yang berbeda-beda dalam posisi siap berperang. Patung-patung tersebut dikuburkan bersama Kaisar Qin Shi Huang dan diyakini akan melindungi sang kaisar di kehidupan setelah mati. Selain patung-patung prajurit, di dalam makam telah ditemukan banyak artefak seperti senjata, perhiasan, lantai kuno, kereta kuda, termasuk kelompok akrobat yang dipercaya dapat menghibur Kaisar Qin Shi Huang di alam kubur. Patung-patung lain yang dikuburkan di dalamnya juga ada yang terbuat dari batu, perunggu, dan giok. Setidaknya ada 8.000 patung prajurit terakota yang ditemukan dan masing-masing patung memiliki karakteristik unik dan ditempatkan berdasarkan pangkat mereka. Yang lebih menarik, bahwa keberadaan ribuan patung terakota ini tidak dituliskan dalam catatan sejarah. Pembangunan makam ini dijelaskan oleh Sima Qian, seorang sejarawan pada masa awal dinasti Han, dalam catatan sejarawan agung yang ditulis sekitar 1 abad setelah mausoleum tersebut selesai dibangun. Sima Qian menulis bahwa kaisar pertama dimakamkan dengan istana, menara, pejabat, artefak berharga, dan benda-benda yang menakjubkan. Menurut catatan terkenal ini, 100 sungai yang mengalir disimulasikan menggunakan merkuri, dan di atasnya langit-langit dihiasi dengan benda-benda langit, di bawahnya terdapat fitur-fitur tanah Cina yang telah disatukan oleh kaisar. Beberapa terjemahan dari bagian ini merujuk pada model atau tiruan, namun, kata-kata tersebut tidak digunakan dalam teks asli yang juga tidak menyebutkan pasukan terakota. Kisah makam dan patung tentara terakota menjadi semakin misterius ketika ditemukan banyak kutukan terkait dengan makam ini. Legenda menyebut bahwa makam Qin Shi Huang diduga terdiri atas 3 tingkat
dipenuhi jebakan dan senjata mematikan, dari busur panah hingga kolam yang berisi merkuri beracun. Dalam legenda tersebut dikatakan, murka sang kaisar akan menimpa siapapun yang mendekat ke tempat peristirahatan terakhirnya. Terlepas dari kutukan-kutukan tersebut, makam Qin Shi Huang dan ribuan patung prajuritnya adalah bukti sejarah yang menakjubkan dari kekaisaran Cina kuno dan telah ditetapkan menjadi salah satu warisan dunia UNESCO. Sebagai salah satu situs arkeologi terbesar di dunia, makam ini memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan budaya Cina kuno, sekaligus menjadi bukti kuat dari keindahan seni dan arsitektur Cina kuno. Penemuan pasukan terakota terjadi secara tidak sengaja, tepatnya pada bulan Maret tahun 1974 di desa Xiang, dekat kota Xi'an, provinsi Shanxi, Cina. Sejumlah petani setempat sedang menggali sumur di tengah musim kemarau ketika mereka menemukan pecahan tanah liat yang tampaknya berbentuk seperti bagian tubuh manusia. Mereka tidak menyadari bahwa temuan tersebut merupakan bagian dari salah satu situs arkeologi terbesar di dunia. Setelah melaporkan temuannya kepada pihak berwenang, tim arkeolog dari pemerintah Cina segera dikerahkan ke lokasi. Penggalian awal mengungkap sejumlah patung prajurit berukuran hampir sebesar manusia, lengkap dengan detail wajah, pakaian, dan perlengkapan perang yang sangat realistis. Setelah penelitian lebih lanjut, para arkeolog menyadari bahwa mereka telah menemukan bagian dari kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Cina pada abad ketiga sebelum Masehi. Penggalian kemudian diperluas dan semakin banyak patung ditemukan dalam berbagai formasi militer. Seiring berjalannya waktu, para peneliti berhasil mengungkap ribuan patung prajurit, kuda, serta kereta perang yang tersusun dalam 3 lubang utama. Situs ini diyakini sebagai bagian dari rencana besar Kaisar Qin Shi Huang untuk menciptakan pasukan penjaga yang akan melindunginya di kehidupan setelah kematian. Sejak penemuannya, pasukan terakota menjadi salah satu temuan arkeologi paling spektakuler di dunia dan menarik perhatian luas dari para sejarawan serta wisatawan. Pada tahun 1987, situs ini secara resmi diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, menegaskan nilai sejarah dan budayanya yang luar biasa. Latar belakang sejarah pasukan terakota tidak bisa dilepaskan dari sosok Kaisar Qin Shi Huang, penguasa pertama yang berhasil menyatukan Cina pada tahun 221 sebelum Masehi setelah menaklukkan 6 negara bagian yang berperang selama periode negara-negara berperang. Sebagai kaisar pertama dinasti Qin, ia menerapkan reformasi besar-besaran yang membentuk dasar kekaisaran Cina, termasuk standarisasi sistem tulisan, mata uang dan ukuran, serta membangun infrastruktur penting seperti jalan dan kanal. Qin Shi Huang juga memulai proyek ambisius seperti pembangunan awal tembok besar Cina sebagai perlindungan dari serangan suku nomaden di utara. Namun, di balik pencapaiannya yang luar biasa, kaisar ini dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan sangat percaya pada keabadian. Dia berusaha mencari ramuan keabadian sepanjang hidupnya, bahkan mengirim ekspedisi untuk mencari eliksir kehidupan yang konon bisa memberinya keabadian.
Kepercayaannya pada kehidupan setelah kematian mendorongnya untuk membangun makam megah yang akan menjadi tempat peristirahatan abadinya. Pembangunan makam ini dimulai segera setelah ia naik tahta pada usia 13 tahun dan berlangsung selama lebih dari 30 tahun, melibatkan lebih dari 700.000 pekerja. Kompleks pemakaman ini dirancang untuk mencerminkan istana dan wilayah kekaisarannya di dunia nyata dengan berbagai struktur bawah tanah, termasuk replika sungai yang diduga dialiri oleh Merkuri untuk meniru sungai-sungai besar di wilayah Cina. Pasukan terakota sendiri dibuat sebagai simbol kekuatan dan perlindungan bagi sang kaisar di kehidupan setelah kematian. Meskipun Qin Shi Huang berhasil menciptakan fondasi bagi kekaisaran Cina yang bertahan selama lebih dari 2 milenium, pemerintahannya diwarnai oleh ketidakpuasan rakyat akibat kebijakan yang keras, termasuk pajak yang tinggi dan proyek-proyek besar yang menguras tenaga kerja. Setelah kematiannya pada tahun 210 sebelum Masehi, dinasti Qin runtuh hanya dalam waktu beberapa tahun, digantikan oleh dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi. Seiring waktu, makam dan pasukan terakota yang dibangun dengan begitu megah akhirnya terkubur oleh tanah dan dilupakan selama lebih dari 2000 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1974. Hingga hari ini, penelitian serta upaya konservasi masih terus dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang teknik pembuatan, organisasi militer, serta kehidupan masyarakat dinasti Qin pada masa itu. Penemuan pasukan terakota tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang sejarah Cina kuno, tetapi juga mengungkapkan tingkat kemajuan teknologi dan seni yang luar biasa dalam peradaban yang telah berdiri lebih dari 2 milenium lalu. Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal tentang tentara terakota, berikut adalah 10 fakta menarik tentang terakota. Sejak penemuan pasukan terakota, lebih dari 2000 prajurit dan kuda telah digali dari 3 lubang pemakaman yang berbeda, dengan perkiraan 6000 lainnya masih terkubur di bawah tanah. Mungkin skala penemuan yang lebih besar inilah yang menambah misteri dan memikat dunia, membuat orang-orang mulai menggambarkan situs para prajurit terakota sebagai keajaiban dunia ke-8. Menariknya, figur prajurit terakota ini memiliki skala ukuran yang sama dengan manusia asli, berkisar antara 175 hingga sekitar 200 cm. Mereka bervariasi dalam tinggi, seragam, dan gaya rambut sesuai dengan pangkat yang digambarkan. Hebatnya, meskipun jumlah pasukannya sangat banyak, setiap prajurit memiliki fitur wajah dan gaya yang unik. Wajah mereka tampak berbeda untuk setiap figur individu. Para peneliti telah mengidentifikasi 10 bentuk wajah dasar yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan setiap figur individualitas dalam hal morfologi wajah. Pasukan dari berbagai pangkat dikuburkan dalam formasi siap bertempur untuk mewakili tentara yang sebenarnya. Pasukan terakota pun dibagi menjadi prajurit infanteri, pemanah, jenderal, kavaleri, kusir kereta, perwira, dan penjaga kehormatan. Semuanya memiliki gaya rambut, ekspresi, dan pakaian yang berbeda. Selain pasukan militer, penggalian terbaru menemukan bahwa kompleks makam Kaisar Qin juga memiliki patung pelayan, pejabat pemerintah, pasukan akrobat dan prajurit kuat dari terakota, serta 15 musisi dan 13 burung air perunggu untuk menghibur kaisar di alam baka. Selain itu, ditemukan lubang berisi baju besi batu dan kerangka kuda yang dapat dilihat dalam pameran.
Hal ini menunjukkan bahwa Kaisar Qin ingin membawa tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga aspek kehidupan istananya ke alam baka. Meskipun saat ini patung-patung pasukan terakota tampak berwarna coklat keabu-abuan, penelitian menunjukkan bahwa awalnya mereka dicat dengan warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan ungu. Namun, setelah digali, pigmen warna tersebut cepat memudar dan mengelupas dalam hitungan menit hingga jam karena paparan udara dan kelembaban. Ilmuwan dan konservator sedang mengembangkan teknologi baru untuk menjaga warna asli pasukan terakota setelah digali. Salah satu metode yang digunakan adalah menutupi patung dengan larutan khusus untuk mencegah oksidasi sehingga warna tidak cepat memudar begitu terkena udara. Konon, sebelum akhirnya diputuskan untuk menggunakan patung dari tembikar, sang kaisar menginginkan untuk menggunakan manusia sebagai pengawalnya di alam lain. Ketika Kaisar Qin Shi Huang berkuasa, ia segera memulai pembangunan makamnya. Setelah melihat banyak tempat di negara itu, ia kemudian memilih Gunung Lisan sebagai tempat. Selanjutnya, ia memerintahkan ribuan pekerja untuk membangun makam. Dia juga ingin agar ribuan anak laki-laki dan perempuan dikubur hidup-hidup bersamanya saat dia meninggal. Li Si yang merupakan perdana menterinya diperintahkan untuk memilih anak laki-laki dan perempuan tersebut dan melaksanakan rencananya. Li Si merasa takut dengan perintah Kaisar Qin Shi Huang. Dia tahu bahwa hal itu akan menyebabkan pemberontakan sipil, jadi dia mengusulkan agar patung-patung tembikar dikubur sebagai gantinya. Qin Shi Huang menganggap saran Li Si masuk akal, sehingga Qin Shi Huang menerima ide tersebut. Setelah Kaisar Qin Shi Huang meninggal, putranya Qin Ersi naik tahta. Dia memerintahkan agar jenazah Qin Shi Huang dipindahkan ke makam dan mengadakan perayaan untuk memberi penghargaan kepada setiap pekerja konstruksi atas kerja keras mereka. Namun, begitu semua pekerja masuk ke makam, lorong makam langsung ditutup. Konon, hanya ada satu pekerja yang berhasil lolos, yaitu putra dari pengrajin tua yang berhasil membakar prajurit pertama. Para peneliti enggan membuka makam utama Kaisar Qin Shi Huang, kemungkinan karena kekhawatiran atas pelestarian artefaknya. Misalnya, seperti yang terjadi setelah penggalian tentara terakota, permukaan cat yang ada pada beberapa patung terakota mulai mengelupas dan memudar. Kemungkinan lainnya adalah karena catatan sejarah menunjukkan bahwa aliran sungai di dalamnya dibuat menggunakan merkuri cair yang sangat beracun. Pengujian tanah di sekitar makam juga menunjukkan kadar merkuri yang tinggi, menguatkan teori ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.